Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afifah Disyain Pautina. Saya dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam manajemen kelas. Baik, pendekatan dalam manajemen kelas itu dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Nah, cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter ini adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Nah, pengertian otoriter dalam pengelolaan kelas itu yaitu sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa ke arah disiplin bila timbul masalah-masalah yang merusak kedisiplinan dan ketertiban kelas, maka menggunakan pendekatan perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman serta pengancaman. Nah, di pendekatan otoriter ini ada kelebihan, yaitu pendekatan otoriter itu ada menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas. Ya. Yang pertama yaitu ada menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua memberikan perintah, pengarahan dan pesan. Yang ketiga menggunakan teguran. Yang keempat menggunakan pengendalian dengan mendekat. Yang kelima dan yang terakhir yaitu menggunakan pemisahan dan pengecilan. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Pendekatan otoriter ini kekurangannya yaitu guru yang mempraktikkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik dan tidak bertindak kasar. Nah, guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik, perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Yang kedua yaitu ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi itu adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras ini artinya yaitu perintah verbal yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang. Nah, di pendekatan intimidasi ini juga ada kelebihannya. Yang pertama yaitu pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Yang kedua, perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kelebihan, pasti ada juga kelemahan atau kekurangan. Karena di pendekatan intimidasi ini kelemahannya yaitu ada yang pertama, penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Yang kedua yaitu tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Baik, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi yang tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya hai. Hai, orang sepulang guys, habis pelajaran manajemen kelas. Jadi ini sepulang, gini kondisi. Kampus selesai mata kuliah. Woi, ini ribet banget guys. Maaf ya, maaf ya kalau ribut. Halo guys, jadi sekarang lagi bahas senam.
Tiba-tiba senang guys, sebelum pulang lagi latihan senam. Ini kelompok 2. Hai guys. Jadi hari ini lagi runding diskusi untuk malam inaugurasi. Nanti kita buat apa, kita ngapain gitu.